Hari Jadi Bekasi menjadi momen istimewa ketika Kang Dedi menyampaikan pidato penuh pesan dan perhatian untuk masyarakat. Di tengah perayaan, ada pesan penting yang disampaikan tentang masa depan Bekasi dan harapan agar daerah ini semakin maju serta warganya semakin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang hari ini sampai pada usia 76 tahun, usia yang sudah sangat tua. Tentunya harus banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, baik pada culture birokrasi, culture industri, culture pertanian, culture kelautan, serta culture publiknya yang menurut saya harus segera dilakukan perubahan yang mendasar. Sebagai pengantar awal, saya ngingetin ke Pak VLT Bupati Bekasi, sudah semestinya kita meletakkan dasar yang kuat di mana ibu kota Kabupaten Bekasi itu. Sehingga kita bisa membangun brand bahwa ada sebuah wilayah yang dibangun oleh pemerintah kabupatennya, ada kultur yang dibangunnya, dan tidak terlalu identik dengan sebuah komplek industri. Ini untuk membangun karakter dan kewibawaan pemerintah kabupaten. Sehingga nanti ada pasar yang bersih, yang ditata oleh pemerintah kabupaten, ada komplek pertokoan yang tertata rapi dengan desain khas Bekasi, kemudian ada lingkungan masyarakat. Kalau dalam bahasa tradisi di Jawa Barat itu ada alun-alunnya, ada masjid agungnya, ada lingkungan yang mencerminkan sebuah masyarakat kabupaten. Harapan kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Pak PLT Bupati Bekasi yang lama saya kenal. Saya mengenalnya sejak saya dulu masih jadi bupati di Purwakarta. Kemudian waktu itu ketua praksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bekasi. Tapi memang mungkin harus keluar kalau ingin jadi bupati. Terima kasih atas dan saya ingat betul di sini ada legend ketua DPRD Kabupaten Bekasi AA. Terima kasih AA hadir. Tadi Pak Ketuanya ngomong meskipun AA jadi anggota tapi dia menguasai seluruh anggota. Kemudian hadir juga para sesepuh Bupati Kabupaten Bekasi dari masa ke masa. Ada Pak Wikanda, saya ucapkan terima kasih, ini legend. Kalau dengar Bupati ingat Pak Wikanda sebenarnya. Kemudian ada Pak Saleh Manaf, saya dulu mengenalnya, bahkan sering berinteraksi dengan wakil bupatinya ketika saya masih jadi wakil Bupati Purwakarta waktu itu. Kemudian ada Pak, ini birokrat provinsi yang kemudian mencoba pernah menjadi PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Pak Dhani Ramdan. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih, ini sahabat lama saya, tadi ngomong jadi juga ketua DPRD ya, Pak Ade Sukron. Ini selalu baik hidupnya karena selalu sukron dalam setiap waktu. Kemudian ada wakil DPRD, wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Usup Supriyatna. Terima kasih. Asli ima orang Sunda, Usup Supriyatna. Kemudian Pak Budi M. Mustafa. Kalau ini sih masih keturunan Raja, Arya Dwi Nugraha. Ini Raja Arya. Terima kasih. Terima kasih, ya Raja politik lah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kehadiran Pak Dandim 0509, Pak PLH Kapolres Metro Bekasi, Kepala Kejaksaan Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Bekasi, Ketua Pengadilan Tinggi, saya ucapkan terima kasih, mungkin Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, Sekretaris Kabupaten Bekasi, Sekretaris Daerah. Kemudian ini senior-senior saya, DPR RI, ini tokoh buruh, kemudian menjadi anggota DPR RI. Saya waktu masih bupati, kalau dengar nama Pak Obon itu identik dengan demonstrasi. Nah, Pak Obon Tabroni, terima kasih. Sekarang tidak demo lagi ya Pak ya. Kemudian ini juga senior saya, Ibu Dr. Gigi Putisari, saya ucapkan terima kasih. Ibu Wardah hadir, saya ucapkan terima kasih. Ada Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, ada Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta,
Kemudian ini sahabat-sahabat saya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang tadi disebut dalam lagu Karawang Bekasi, Bung Syahrir, dalam puisi. Kemudian ada ini sahabat saya lama, Pak Ahmad Marzuki, ucapkan terima kasih. Yang dulu Pak Ahmad Marzuki sama saya diajak ke Golkar. Kemudian saya pergi dari Golkar, Pak Ahmad Marzuki jadi ketua Golkar. Kemudian Ibu Siti Khomaria, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, kalau bicara kemudian juga seluruh kaum ibu yang ada di sini, yang hadir, para istri, Bupati, PLT Bupati, Ketua DPRD, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, istri anggota DPRD, dan suami anggota DPRD juga, saya ucapkan terima kasih. Kita bicara persoalan Kabupaten Bekasi. Apa sih yang tidak dikenal di Bekasi? Pertama, upahnya relatif paling tinggi di Jawa Barat. Relatif, karena saingan dengan kota Bekasi kalau tidak salah. Tentu dari upah tinggi ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan buruh dari waktu ke waktu, itu pertama. Dan kita cukup bahagia dengan ini semua. Tetapi ada yang kedua, implikasi yang akan terasa semakin tingginya arus urban ke Kabupaten Bekasi. Karena upah buruh yang tinggi akan mendorong orang dari kabupaten yang upahnya rendah, dari provinsi yang upah rendah untuk pergi ke sini, untuk bekerja di sini, sehingga bisa berkirim uang dalam setiap bulan dengan cukup. Jumlah orang yang dorong yang terlalu banyak akan berhadapan dengan ketersediaan ruang. Ruang untuk perumahan pemukiman semakin terbatas. Ruang untuk areal pesawahan semakin terbatas, ruang terbuka hijau semakin terbatas, kemudian ruang pedesaan semakin terkikis, bahkan sampai ruang bergeraknya air dalam bentuk saluran air, sungai juga mengalami keterbatasan. Keterbatasan itu akan melahirkan konflik yang besar. Satu, konflik antar manusia. Disebabkan karena rasa depresi yang sangat tinggi, lingkungan yang berat, beban hidup yang berat, udara yang panas, ekologi yang semakin hilang, maka masyarakatnya akan depresi. Dalam sebuah masyarakat akan depresi, maka konflik akan terjadi dalam setiap waktu. Peristiwa yang aneh-aneh akan selalu ada dalam setiap waktu. Dari mulai konflik kecil di sebuah keluarga, konflik tingkat RT, tingkat RW, antar desa dan kelurahan, bahkan antar pelajar. Konflik ini akan terus. Di balik itu, ada sebuah gerakan yang mendoktrin pikiran anak-anak muda, melakukan perusakan terhadap otak kiri dan otak kanannya. Tramadol berkembang di setiap sudut. Di warung-warung kecil, di pinggir-pinggir jalan, di semua daerah seolah tidak terlihat oleh RT, oleh RW, oleh Babin Kaptimas, oleh Babinsa, dan kemudian menggerakkan orang dalam spirit yang sangat kuat. Lahirlah pembegalan, konflik, pembunuhan. Ini adalah problematika. Seluruh itu harus diselesaikan dengan apa? Dengan kita harus mulai bicaranya nggak terlalu tinggi. Bicara terlalu tinggi gimana? Setiap kita ngomongnya ketinggian, tapi lupa lingkungan nggak pernah diurus. Maka kita harus mengajak kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalilah pada aspek dasarmu. Apa? Perbaikilah lingkungan di mana tempat kita tinggal. Pak PLT Bupati harus menggerakkan seluruh stakeholder dari seluruh jajaran birokrasi. Di mana dia tinggal. Di tempat tinggal itulah harus didata. Di tempat tinggal itulah perumahannya harus dibenahi. Sungai-sungainya harus dibersihkan. Sampahnya harus dikelola. Bangun dalam sistem jaringan pendidikan yang harus tersedia. Berapa lulusan SD? Berapa daya tampung SMP? Berapa lulusan SMP? Berapa daya tampung SMA? Berapa daya tampung SMK? Maka sebuah spirit untuk mengikatkan moralitas antara pembangunan di kabupaten dengan provinsi harus terbangun dengan baik. Perspektifnya adalah walaupun kita tertinggal dari mulai sekarang, Pemda Kabupaten Bekasi mulai memelopori dan bersinergi dengan provinsi. Terus menyiapkan tenaga kerja terampil. Menyiapkan kelas menengah yang disubsidi lewat beasiswa pendidikan. Baik pendidikan SMK maupun pendidikan D3 dan S1. Untuk apa? Sampai kapanpun orang Bekasi akan menjadi penonton di kampungnya. Walaupun industri terus berkembang. Kalau kelas menengah industrinya tidak bisa direbut. Maka sudah selayaknya saya mengajak membuat sekolah manajer. Anak-anak dipersiapkan kelas menengah industri. Kenapa?
kita akan selalu mengetuk pintu perusahaan dengan berbagai problematika yang terjadi. Ada percaloan tenaga kerja, ada yayasan yang menjadi calo tenaga kerja. Itu terus-terusan terjadi. Masyarakat lokalnya terus terpinggirkan oleh apa? Tidak punya akses. Ketika punya akses, cari duit. Duitnya pinjam dari bank emo, dari bank keliling. Ini yang terjadi. Kerjanya kontrak 1 tahun diputus. Kemiskinan terus terjadi. Ini harus dibangun. Caranya apa? Anak-anak orang miskin pada lingkungan industri sudah selayaknya kita dorong jadi kelas menengah baru. Culture-nya harus dibangun. Bagaimana? Kalau dia tinggal dalam lingkungan rumahnya, cara berpikirnya tetap pada lingkungan rumahnya. Sudah selayaknya nanti disiapkan mes, di mana dia dididik untuk menjadi kaum usahawan, wira swastawan, kelas menengah baru industri. Sehingga dalam perspektif ke depan, orang Bekasi kokoh menjadi tuan di daerahnya sendiri. Yang kedua, membangun spirit culture lingkungan. Saya sering naik motor sebenarnya Pak Bupati ke sini. Saya sering keliling jalan. Dari mulai Subang, Purwakarta, masuk ke Kerawang, Bekasi, sore hari. Ketika masuk ke wilayah Bogor, saya selalu menemukan, kok ini kampung original banget. Rumah-rumahnya tertata masih rapi, orang masih bekerja pada sektor pertanian. Kemudian di depan rumahnya ada papayon atau balai. Tetapi memang tekanan industri sudah semakin tinggi. Saya tadi nanya, itu desa apa saja? Kenapa? Udaranya masih bersih. Menurut saya kalau malam hari dia bisa 21 derajat atau 19 derajat. Bagaimana? Tetapkan itu dalam tata ruangnya sebagai daerah yang terlindungi ekosistemnya. Terlindungi pertaniannya, terlindungi kolam-kolamnya, terlindungi sungai-sungainya, terlindungi hutan-hutan kecilnya. Perbanyak reboisasi dan Pemprov Jabar akan membangun 5 desa itu. Rumah-rumahnya tetap tradisi, tidak dirubah, hanya dibuat dalam bentuk gaya yang baru saja. Tetap bahannya bambu, kayu, tidak pakai unsur tembok dengan rumah panggungnya. Apa? Orang Bekasi itu paling rajin piknik. Kemanapun saya pergi pasti bertemu dengan orang Bekasi. Di Pangandaran saya ketemu dengan orang Bekasi. Jam 9 pagi saya sudah di Ciwidey menuju Cianjur. Saya minum teh di pinggir kebun teh. Saya tanya orang mana? Orang Bekasi. Setiap tempat wisata di Bandung yang belanja orang Bekasi. Yang nonton orang Bekasi. Memang orang Bekasi itu pandai melancong dan senang melancong. Artinya dia punya kemampuan keuangan yang cukup. Saya berpikir positif. Dia melancong karena punya duit. Kalau pergi ke area Bandung lewat Ciater, yang ngebaris motor beli nanas itu orang Bekasi. Saya dulu waktu jadi bupati, jadi ketua DKM Taju Gede karena ada air mancurnya. Masjidnya penuh oleh orang Bekasi. Orang Bekasi itu loyal. Tukang bagi. Tapi hati-hati terhadap orang Bekasi, kalau tidak pandai-pandai bisa jadi dilicikin sama orang lain. Kenapa? Karakter Betawi itu kuat yang begitu. Untuk itu, bagaimana ke depan? Pak Bupati nanti bergerek ekonominya agar tidak lari keluar. Perkuat Bekasinya. Bikin kampung-kampung yang seperti Lembur Pakuan di Bekasi. Agar orang Bekasi, duitnya tetap muter di Bekasi. Ini adalah strategi. Kecuali yang lebih duitnya, boleh pergi ke tempat lain yang jauh. Nah, ini penting. Kenapa? Karakter. Artinya, Bekasi punya ternyata daerah tradisi perkampungan. Bekasi punya juga daerah-daerah utara yang namanya Muara Gembong. Saya tadi ngomong ke DPRD dan menjadi terinspirasi. Pak, Tarumajaya harus terkoneksi sampai Tepatimban. Saya bilang, oke ini masukan karena memang hari ini Pemprov akan membangun 3 jalur utama di wilayah selatan yang menghubungkan Bogor sampai Pangandaran. Kemudian yang menghubungkan antara Bogor, kemudian Bekasi, Karawang, Purwakarta, kemudian sampai Cianjur dan juga yang kita akan tahun depan membangun jalan yang disebut dengan Puncak 2 yang nanti juga terkoneksi ke Bekasi. Nah, seluruh rangkaian itu harus dibuat dalam kerangka berpikir yang kuat. Karena kita tidak mungkin meraih sesuatu yang tinggi kalau kita tidak bisa bermimpi. Maka di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Tadi kalau ditanya, Pemprov Jabar minus enggak? Minus. 5,4 triliun. Tapi saya selalu percaya diri, lebih baik minus bisa membangun daripada duit triliun yang jadi silva disimpan di anggaran.
Semoga di Bekasi tidak terbangun tradisi itu. Karena sejak saya bupati dulu, Bekasi punya tradisi silvanya 1,2 triliun. Sejak saya bupati itu. Kalau saya minus dulu, minus 10 miliar, minus 20, Bekasi itu punya tradisi silva 1,2 triliun. Jabar dulu punya tradisi silva 1,8 triliun. Sekarang tidak ada. Jabar minus 600 miliar ketika tahun pertama saya memimpin. Kenapa? Uangnya dihabiskan untuk bangun sekolah, bangun infrastruktur, bangun rumah rakyat miskin dalam setiap hari. Di Provinsi Jawa Barat itu punya tradisi membangun rumah rakyat miskin dalam setiap hari. Setiap hari tidak usah pakai program. Cukup bangun, orang bikin WA, kirim KTP-nya ke gubernur, kemudian kami proses. Pak Bupati lakukan itu juga, metodologinya bisa diambil oleh provinsi. Bapak punya diskresi, nggak usah pakai judul anggaran. Bapak pergi kemana, nemu rumah rakyat miskin, kemudian nanti dimasukin itu KTP-nya, dicek, kasih konsepnya, kasih bantuan lewat nota diskresi Bupati. Sehingga dalam setiap hari bertemu rumah rakyat miskin, kita bangun 2, 3, 4, 10, 15 dalam setiap hari. Kemanapun Bupati pergi, maka di situ ada kebaikan yang diciptakan untuk kepentingan masyarakatnya. Nah ini cara. Untuk itu, kenapa kita melakukan itu? Kita harus malu dan menangis. Saya selalu menangis kalau dengar lagu Melati di Tapal Batas. Itu lagu yang pertama saya dengar ketika hari jadi Kabupaten Bekasi. Dan saya masih ingat di situ. Saya duduk dengan orang yang relatif dekat dengan saya secara emosi. Pak Ade Kuswara. Saya makan di situ. Dan habis itu saya bilang Melati di Tapal Batas, itu akan menjadi lagu tahunannya Provinsi Jawa Barat, yaitu ketika Sang Merah Putih turun dari kereta kencana dan itu menjadi tradisi. Kita doakan Pak Ade mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Untuk itu, apa yang harus dilakukan? Yang terakhir saya pesan ke Bupati, punya nyali. Pada PLT, punya nyali. Jangan pernah takut ya kalau jadi pemimpin. Kalau masih punya rasa takut, jangan jadi pemimpin. Di rumah saja bersama istri. Itu pun juga akan menderita juga. Karena suaminya pemberani, istrinya jauh lebih berani. Kenapa? Ini mimpin Bekasi. Karena mimpin Bekasi, maka kepalan tangannya harus kuat. Karena mimpin Bekasi, maka suaranya harus keras. Kenapa? Karena yang dihadapinya orang yang kepalan tangannya kuat dan suaranya keras. Kenapa? Kita ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya. Kita tidak boleh juga membiarkan sungai kotor berpuluh-puluh tahun. Dan saya tahu di sini ada satu sungai yang kotor dan viral. Kemudian tadi, Pak, kalau saya kunjungi, itu besoknya berubah lagi. Sudah, nanti bersama gubernur, kita pidanakan kalau itu melanggar undang-undang lingkungan hidup. Saya nggak pernah takut dengan itu semua. Kenapa? Kita ini, selama kita menjalankan kebenaran, selama kita berpihak bagi kepentingan rakyat, selama kita ingin melakukan perubahan pada daerah yang kita cintai, berulang-ulang, kita mencintai Indonesia. Kalau mencintai Indonesia berarti mencintai Cibarusah. Kalau mencintai Indonesia berarti mencintai Muara Gembong. Mencintai seluruh tempat di mana kita berpijak. Jadi kalau kita mencintai Indonesia, membiarkan lingkungan kita kotor, masyarakatnya tidak terawat, pendidikannya berantakan, jalannya hancur, pohonnya ditebangi, sungainya kemudian habis tergerus oleh bangunan, disertifikatkan tanpa proses yang memadai, sesungguhnya kita tidak mencintai Indonesia. Kita sedang menghancurkan Indonesia yang dalam jangka panjang, kalau penyakit ini ada dalam diri kita, Indonesia akan tenggelam. Ini saya prinsip. Untuk itu saatnya kita berani hari ini menata kembali. Kemudian yang penting adalah humanisme kita harus dibangun. Saya punya tradisi menggeser orang di sebuah areal sungai. Selalu saya berikan kompensasi. Kenapa? Betul dia melanggar, saya paham. Tapi selama dia digeser, dia kehilangan tempat penghasilan. Selama dia digeser, dia kehilangan rumah. Dari sisi kemanusiaan, saya harus tetap membantunya mencari rumah baru. Dari sisi kemanusiaan, dia harus tetap makan. Betul dia melanggar. Tidak semestinya juga kita bersikap dengan pendekatan kekuasaan. Karena menurut saya, pemimpin itu punya rasa untuk menggerakkan ketuhanan menjadi kemanusiaan. Ini prinsip. Untuk itu, saya mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Bekasi, teruslah melangkah untuk mewujudkan apa yang menjadi pikiran, gagasan, dan cita-citanya. Dan saya yakin betul, Pak Bupati ini dokter itu berani mengambil keputusan dan berani bertindak. Kalau ada yang galak, suntik saja, nggak ada masalah. Pokoknya Pak Bupati semangat,
Dan tadi sudah menyiapkan lagu Rindu Purnama yang sudah latihannya lama. Saya bilang, lagunya bagus tetap. Kalau sound systemnya nggak berek-bek, bukan salah lagu, itu salah sound system. Nanti ke depan soundnya tinggal. Karena soundnya juga kalau saya boleh bicara, tidak mesti lagi zaman sekarang kita pakai sound yang segede-gede ini. Sekarang ada sound yang kecil, yang jauh lebih berkualitas, tidak kelihatan. Bekasi, rajanya dolar, maka soundnya gede-gede. Bekasi. Bekasi itu di DBH 600 miliar ditunda aja masih bugar Bekasi itu. 600 miliar ditunda masih bugar, saya lihat bupatinya. Masih jisa anggarannya. Saya senang juga dengar ada 2 triliun untuk infrastruktur di Bekasi. Saya senang karena dengan cara itu Bekasi akan berubah. Tapi nanti jangan lupa Pak Bupati, nanti keliling pakai sepeda, di sebelah barat sana warungnya kumuh-kumuh. Nanti dibuatkan bangunan dari bambu, dan pakai genteng yang rapi biar ganteng kayak PLT bupatinya. Tapi seganteng-gantengnya PLT bupati tidak bisa berpaling ke lain hati karena istrinya jauh lebih sakti. Iya, itu Rindu Purnama bagus. Saya nanti ikut nyumbang 25 juta biar lebih bagus. Nanti tadi anak yang nari itu ngeliatin saya terus kok nggak disawer-sawer. Nanti saya kasih deposito BJB ya, 10 juta ya, udah oke. Tenang. Dari tadi saya lihat tuh, biasakan anak-anak yang nari disawer, dia tuh dari sana ngelihat ke sana lagi, kok saya nggak disawer. Tenang, Neng. Kemudian tadi yang baca puisi, ya saya kasih masing-masing 10 jutaan. Yang baca Quran masing-masing 10 jutaan. Yang grup paduan suara 50 juta untuk semua. Di mana-mana sama, kalau dengar duit tepuk tangan. Nanti nomor rekeningnya disampaikan ke ajudan saya. Ke Pak Bupati nanti nomor rekeningnya kirim ke saya semuanya. Semangat ya. Semangat. Nanti Pak Bupati udah ngomong ke saya juga, nanti juga mau saya sawer, katanya gitu. Enggak, Pak Bupati nyawernya dari mana kan? Nggak usah nyawer-nyaweran lah. Kalau saya rajin nyawer nggak apa-apa. Kalau saya kan gubernur konten, dapat duit dari konten dalam setiap mas. Santai aja. Nggak akan ngambil dana APBD. Dari konten lumayan. Insya Allah lebih gede daripada biaya operasional gubernur itu. Terima kasih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.